yang kita sangat banyak mungkin demikian atau terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Partoto untuk penjelasan ya, sedikit penjelasan mengenai bakul. Karena nanti untuk lebih jelasnya nanti Pak Nuh akan menjelaskan lebih lanjut. Dari beberapa yang disampaikan rekan-rekan ya, dari teman-teman yang sudah punya barcode selama di Madiun ini ada, saya sendiri terus terang tertarik dengan barcode ini karena awalnya saya ini sakit pinggang itu 2 minggu untuk rukuk, untuk sujud sangat sakit sekali. Dan saya mengetahui ada teman saya Pak Siswanto, kebetulan hari ini tidak bisa hadir. Beliau punya barcode, terus saya undang, Pak, mbok saya di barcode di rumah, nggak bisa kemana-mana. Ini rumah saya belakang ini tembok merah ini rumah saya. Jadi biasa ngopi di sini, terus akhirnya saya di rumah di terapi waktu itu di terapi. Begitu di terapi, sebelum di terapi saya masih sakit banget. Begitu di terapi kurang lebih 10 menit sampai 15 menit, saya itu coba Pak berdiri ya. Waktu berdiri itu kok langsung, Pak kok gak pelan-pelan, kok langsung berdiri langsung enak gitu loh, jadi langsung gak sakit gitu. Alhamdulillah ya, alhamdulillah saat itu saya ya Allah, saya pengen punya barcode seperti itu. Akhirnya saya berharap punya barcode karena kakak saya yang di Gresik itu kebetulan juga lumpuh ya, stroke sudah 3 tahun. Sehingga begitu saya sekarang ini merasakan ya, termasuk Mbak Jayus yang hadir di sini, Mbak Jayus itu saya terapi siang, kakinya masih sakit, masih kaku. Malamnya sudah kirim video ke saya, Mas Toto, alhamdulillah kaki saya sudah bisa saya angkat ke atas yang biasanya harus diangkat dengan tangan. Ya alhamdulillah. Banyak sekali teman-teman yang merasakan dari terapi barcode, termasuk kakak saya yang di Gresik memang sudah stroke 3 tahun selama corona ini, stroke dia lumpuh, sudah hanya tidur dan duduk di kursi roda. Kebetulan saat ini saya punya saya ke Gresik 2 minggu sekali, sekarang sudah 3 kali ini. Waktu itu kaki kakak saya itu yang kiri itu sangat lumpuh, tidak ada gerakan sama sekali. Kalau kanan masih sedikit-sedikit bisa. Begitu saya terapi 2 kali 3 kali, saya tanya reaksinya apa Mas? Alhamdulillah kaki saya waktu terapi pertama itu sudah merasa panas, kayak ada aliran darahnya, sudah anget itu pertama. Setelah kedua itu saya tanya lagi, apa reaksi berikutnya? Reaksi berikutnya dia merasa otak sama kaki ini sudah mulai connect Pak. Awalnya nggak bisa connect, akhirnya connect. Sekarang ibaratnya mau gerakan jari jempol itu, otaknya berpikir pengen menggerakkan, sekarang sudah mulai connect. Alhamdulillah. Terus ini nanti tanggal akhir bulan ini sudah WA saya kapan ke Gresik lagi. Artinya dia sudah merasakan khasiat dari barcode yang selama ini 3 tahun ini berobat ke dokter, ke terapi dan lain sebagainya, tidak ada perubahan. Bahkan obat-obat yang dari Cina yang dibeli satu tablet ini 2.500.000 itu beli 3 juga nggak ada efeknya, ya malah nanti efeknya kemana-mana. Alhamdulillah setelah saya terapi barcode ini ada perubahan sedikit demi sedikit. Itu dari saya, kesaksian saya sendiri. Mungkin dari Bapak Ibu yang sudah punya barcode ada mau menyampaikan kesaksian langsung dirinya sendiri ataupun saudaranya yang di terapi, monggo dipersilakan. Yang sudah punya barcode monggo untuk kesaksian. Pak Imanuddin, monggo Pak Imanuddin, ini Pak Imanuddin dari Madiun juga. Beberapa orang luar biasa dia. Monggo Pak Imanuddin untuk kesaksian terapi pakai barcode. Terima kasih Pak Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah saya bisa berkenalan dengan Barkun ya. Alhamdulillah sudah sekitar 3 bulan saya mengenal Barkun ini tanpa sengaja ya, lihat teman, Pak Toto waktu itu diobati ya. Awalnya saya ini untuk mengobati diri saya sendiri ya, ada penyakit diabetes sama kecetit ya. Akhirnya seminggu sembuh, saya berpikir ini kok saya taruh di laci aja untuk apa kan gitu ya. Akhirnya saya cari-cari teman-teman lah gitu ya. Mungkin banyak yang sudah bermanfaat ya, sudah banyak cerita lah. Tapi di sini saya tidak cerita tentang pengalaman seperti itu lagi, tapi saya berpikir di sini kan banyak manfaatnya ya. Saya coba mengenai pengembangan. Jadi saya bagi 3 ya untuk pengobatan ini. Pertama secara langsung, itu seperti ini ya pengobatan. Kemudian secara online. Secara online juga saya bagi 2. Secara online langsung dan secara offline tidak langsung. Bisa ceritain. Kalau secara langsung banyak sekali manfaatnya ya. Ada yang seperti lumpuh, tidak bisa jalan selama 5 tahun. Alhamdulillah 2 kali terapi bisa jalan ke musola gitu ya. Jatuh asma yang udah 5 tahun sampai 7 tahun selalu dokter selalu menyemprotkan mulutnya ya. Alhamdulillah sekali ini aja sembuh. Yang biasa nyemprot 1 hari 2 kali. Kemarin 2 minggu lalu saya coba terapi, itu udah seminggu tidak nyemprot lagi mulutnya itu. Coba itu ya. Kemudian kecetit itu banyak juga ya. Kecetit. Alhamdulillah yang kecetit kemarin. Saya intinya saya muter teman-teman dulu ke teman-teman. Jadi juga saya uji coba yang lain ya. Ada kadang-kadang sebenarnya di dalam rumah tangga itu kita itu pasti ada yang sakit, baik tanpa disengaja atau tanpa kita tahu dan tanpa kita tahu. Contoh ya, saya ada teman gitu ya. Ini saya perkenalkan ini, saya nggak sakit katanya. Udah kalau nggak sakit, coba saya saya coba aja lah gitu ya. Untuk apa? Kebetulan dia lagi bangkrut nih ya, tidak ada kerjaan. Saya coba untuk rezeki. Coba untuk rezeki, terapi ya. Besoknya dia bilang nggak ada sakit. Betul, besok paginya istrinya ngomong, Mas, saya lihat Mas kok hari ini kok enggak gini. Biasanya kalau tiap pagi bangun tidur setengah jam pasti kepalanya kan. Loh kenapa kok? Udah sembuh ya? Oh iya, kemarin siang aku terapi sama Pak Imam. Nah itu nggak tahu penyakit, Pak, nggak tahu bahwa dia penyakit. Sekarang udah nggak keleng lagi kepalanya, dia nggak nyadari, udah sembuh. Ya insya Allah sebulan seminggu lagi dia dapat job kerjaan gitu ya. Alhamdulillah. Nah itu yang seperti itu. Kemudian saya ngomong lagi secara online ya. Orang tua saya kan, ibu saya kan di ini Sumatera ya, Medan ya, Binjai tepatnya, Binjai ya. Itu sekarang itu, kalau kemarin itu kalau sakit itu pasti ke dokter, seminggu sekali ke dokter. Namanya orang tua ya, udah 83 tahun ya, 83 tahun. Itu dia sakit, ya udah saya bilang, coba saya terapi aja. Soalnya ini saya dicoba juga secara online. Jadi saya foto. Ini saya foto, itu video call ya, suruh pembantu aja sana gini-gini. Saya doa dari sini kan, doa ini. Insya Allah sembuh. Sampai ini udah 3 kali. Yang ketiga kali ini saya coba secara offline malah. Jadi, coba karena saya doa ya, tapi badan saya ada yang saya terapi. Doa saya fokus ke sana. Kalau dia sakit 2 kali saya coba ya. Dia sakit saya fokus. Sama Allah gitu. Saya kan segi terapi semuanya seperti biasa lah ya terapi ya. Alhamdulillah 2 kali sembuh. Kemudian juga teman saya kemarin di Pontianak sakit, udah saya coba minta nama sama nama bapak Bin apa gitu ya.
Saya coba, alhamdulillah dia sakit gula juga sama sakit kolesterol, alhamdulillah lebih enak, walaupun nggak bilang sembuh ya, tapi mendingan seperti itu. Nah, jadi saya banyak apa ya, karena kan di dalam manfaatnya ini kan kita hanya baru fokus ke penyakit, sebenarnya banyak lagi. Karena saya baca di situ dalam pertanian, ada bisa dalam perikanan, bisa juga. Itu perlu saya coba. Saya dalam pertanian ini lagi coba juga untuk tanaman. Alhamdulillah kemarin seminggu, 2 minggu saya buat tanaman subur-subur. Ya nggak tahu ya karena penyiraman hujan ini atau apa gitu ya. Jadi saya juga memaksimalkan jadi mukjizat dari Allah ini untuk semuanya. Jadi bukan hanya fokus ke kesehatan, fokus ke kesehatan pada salah satunya. Banyak lagi yang lain. Saya rasa itu aja, Bapak. Terima kasih. Ada yang lain? Monggo kalau ada yang lain, Bapak yang sedang punya bakun untuk testimoni. Ada? Pak Pur, ada Pak Pur? Monggo. Baik, Bapak Ibu, beberapa manfaat bakun memang sudah banyak teruji di antara Bapak Ibu yang sudah punya bakun ya. Monggo Bapak Ibu untuk kesehatan dirinya juga keluarganya. Dan ini akan disampaikan lebih detail lagi ya dari Pak Nur. Ya, mungkin bakun itu apa, sejarahnya gimana, itu nanti Pak Nur akan menyampaikan ya pengenalan bakun dari awal sampai akhirnya bisa untuk pengobatan. Monggo Pak Nur, waktu dipersilakan. Terima kasih Bapak Toto. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Toto kita. Alhamdulillah. Biasanya kalau acara begini, Pak Direktur, Pak Ahmad, biasanya ada yel-yelnya nih. Ini dari tadi belum keluar yel-yelnya ini. Gimana kalau kita munculkan yel-yelnya ini? Yel-yelnya kita lagi ya, kita ingatkan lagi. Jadi kalau semangat pagi, jawabnya apa? Pagi, bu. Kemudian semangat pagi, terus apa Pak? Semangat pagi. Siapa kita? Jawabnya RBI. Kemudian RBI jawabnya sukses bersama. Kemudian RBI Huyes itu kalimat dari Pak Kiai. Jadi nggak tahu rahasianya apa. Kelihatannya itu punya rahasia. Jadi apa? RBI Huyes. Kemudian yang terakhir Madiun, apa logonya Madiun? Ratakan dengan barcode. Kita mulai ya. Semangat pagi. Siapa kita? RBI sukses bersama. RBI Huyes. Ya, biar biasa. Ya, biar biasa. Ya, lagi ya. Ya. Semangat pagi. Siapa kita? RBI Huyes. Madiun. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bisa berkumpul di sini tentunya atas kepedulian teman-teman kita yang memberikan undangan kepada kita, yang mana kita akan membahas tentang ini. Akhir-akhir ini ada fenomena yang luar biasa, yaitu yang namanya barcode yang baru berjalan atau baru mulai di Madiun ini. Baru mulai. Karena saya sendiri termasuk yang pertama-tama di sini baru 4 bulan. Baru 4 bulan.
Jadi baru mulai, baru 4 bulan. Kemudian kita sudah merasakan manfaat yang luar biasa testimoninya tadi. Ya. Sedikit saya ulangi lagi, mengapa Barkun ini begitu luar biasa? Karena apa? Barkun ini minimal punya empat keunggulan, ya. Punya 4 keunggulan. Yang pertama yaitu mengeluarkan toksin, mengeluarkan gas beracun dari dalam tubuh kita. Jadi Pak Direktur kita sering menceritakan bagaimana dalam tubuh kita ini, lambung kita ini kalau ada masalah asam lambung karena makanan yang tidak tercerna dengan sempurna, sehingga sisa-sisanya ini menyebabkan gas. Maka gas ini menyebabkan mengganggu ke paru-paru sehingga sesak, bahkan bisa bikin kepala pusing. Bahkan yang berbahaya lagi adalah menyerang jantung. Ini karena asam lambung. Maka ini dengan adanya Barkun ini yang mampu mengeluarkan toksin, ini hanya dengan digosok sebentar saja. Ini masalah asam lambung ini begitu banyak, begitu cepat tertangani. Barusan kemarin saya ada pembeli dari Jogja, dari Bantul. Beliau langsung cerita. Setelah beberapa hari dia cerita, ini luar biasa nih Barkun ini. Jadi kaki saya yang sudah lama sekali tidak sembuh-sembuh sakit, ini dengan Barkun sekarang sudah sembuh, tidak sakit lagi. Kemudian asam lambung saya juga jablas, asam lambung saya. Keluarga saya Barkun semua alhamdulillah sudah merasakan manfaatnya. Jadi saya mau menjalankan bisnisnya, katanya begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu pertama bisa mengeluarkan toksin, racun, ya. Digosok-gosok keluar merah-merahnya, padahal gosoknya kadang nggak seberapa. Habis itu badan akan enteng, mengeluarkan toksin. Jadi asam lambung ini juga kalau dibiarkan berbahaya, karena kalau nyerang jantung bisa menyebabkan kematian, kan begitu. Yang disebut angin duduk kan gitu, angin duduk. Seperti yang banyak terjadi, tahu-tahu habis olahraga, tahu-tahu meninggal dunia karena serangan angin duduk ini, karena asam lambung ini. Kemudian yang kedua, yaitu Barkun ini fungsinya yaitu bisa menciptakan oksigen dalam darah kita. Jadi darah kita ini yang kental ini menyebabkan tensi, hipertensi, menyebabkan tekanan tinggi sehingga jantung pun akhirnya berat, memompa. Singkatnya, Barkun ini bisa memproduksi oksigen. Kalau kita olahraga, katanya Pak Dirut, kalau kita olahraga, itu 1 hari olahraga, 2 hari olahraga, belum cukup untuk memproduksi oksigen dalam darah. Itu baru membakar lemak saja, baru membakar lemak. Setelah kita rutin berolahraga selama 1 bulan, barulah bisa memproduksi oksigen dari olahraga kita itu untuk darah kita. Tetapi dengan Barkun ini langsung bisa memproduksi oksigen sehingga darah kita akan encer, akan lancar, sehingga jantung pun ringan memompa. Sehingga testimoni yang luar biasa di Cilacap, Bupati Cilacap yang setiap tahun di ring 2 ring. Jadi sudah ada 10 ring di tubuhnya ya, di saluran jantungnya ini ada 10 ring. Asbab di terapi dengan Barkun ini alhamdulillah beliau sudah sembuh. Biasanya beliau kalau dinas ke Jakarta itu harus nginep dulu, baru bisa pulang. Ini dengan wasilah Barkun, dia pergi ke Jakarta langsung bisa pulang balik, langsung pergi lagi ke Semarang, langsung bisa balik ke Cilacap. Jadi Januari kemarin itu jadwalnya pasang ring yang setiap bulan, setiap tahun 2 ring. Tapi tahun ini tidak pasang ring lagi. Jadi itu termasuk wasilah dari Barkun. Tepuk tangan untuk Barkun. Dan masalah jantung ini banyak sekali testimoninya.
itu tadi testimoni yang orang terkenal, jadi kita garis bawahi. Kalau testimoni bukan orang terkenal, banyak sekali, termasuk saya sendiri menerapi orang yang sakit jantung. Betul, langsung bilang sakitnya. Orang jantung itu jalan 10 meter aja katanya sudah lelah sekali jantungnya mungkin. Jadi gitu. Jadi begitu saya kenal Bargo waktu itu, teman datang, kemudian saya terapi, akhirnya dadanya itu biasanya sakit, itu ditarik karena bagian ini pun tidak sakit. Itu yang nomor 2, yaitu memproduksi oksigen. Dan masih banyak lagi. Yang jelas ini Barkun ini adalah terbuat dari apa, Bu? Dari apa, Bu? Tanduk sapi ya? Dari tanduk sapi. Tanduk sapi atau buntut sapi? Oh, tanduk ya? Ya, tanduk. Jadi ini ceritanya mirip sekali dengan cerita dalam Al-Quran. Mirip sekali. Karena dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah ayat 73. Ini hanya mirip ya, bukan kita menggunakan memanfaatkan ayat Al-Quran untuk jual gitu, bukan. Tapi ini ceritanya mirip. Jadi pukullah mayat itu dengan bagian dari anggota sapi. Akhirnya mayat tersebut dipukul oleh Nabi Musa dengan apa? Buntutnya sapi. Ya, organ sapi yang bisa memukul apa? Ya buntut, tanduk, apa lagi? Dagingnya. Maksud daging buat gepuk, kan enggak? Tulang, ya. 3 itu. Yang dipakai Nabi Musa itu buntutnya. Akhirnya dipukul untuk mayat itu, akhirnya mayat itu bisa hidup. Mayat itu bisa hidup. Jadi ini ceritanya mirip. Ini kalau kita terapi biasanya terakhir dipukul-pukulkan ya Barkunnya, dikeplek-keplekkan begitu. Nah ini ya kita niatkan untuk aja. Ini diperintahkan Allah pukul-pukul gitu. Ini bagian sapi juga ini. Ini tanduk ini bagian sapi juga, bagian anggota tubuh sapi juga. Disitulah kita mengambil tabaruk, mencari berkah dari Al-Quran dengan bagian dari sapi. Mirip sekali. Sehingga di situ surat Al-Baqarah menjadi satu surat dalam Al-Quran yang begitu panjang. Sapi, surat sapi namanya. Begitu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, makanya Barkun ini luar biasa. Bahkan ada testimoni yang luar biasa lagi. Mau apa mau saya beritahukan Bapak Ibu? Oh, ada yang tidak mau, berarti ada yang tidak mau nih. Mau apa mau? Saya berikan ini ceritanya mau? Nah, ya semangat begitu. Semangat itu bukan dengan rezeki. Kalau semangat itu nanti rezeki juga datangnya itu semangat. Gitu. Alhamdulillah. Jadi ini testimoni yang luar biasa. Dan ini tidak jauh daripada tetap kita ini. Yaitu testimoni Barkun ini wasilah menghidupkan orang yang sudah mati suri. Mati suri itu sudah mati tapi ini badannya masih hangat. Akhirnya dimandiin, dikafani. Tapi masih belum ditutup belum dipocong karena ini masih hangat badannya. Dan ini adalah terjadi di Magetan. Ya dari Magetan siapa Pak tadi? Pak Susilo. Oh, alhamdulillah. Jadi ada namanya Kiai Abbas. Nanti kita cari di Magetan. Kiai Abbas yang terapi pun adalah bukan orang yang jauh, orang Ponorogo yang terapi. Kemarin ketemu dengan kita juga, Pak Hadi namanya. Yaitu akhirnya diterapi dengan Pak Hadi itu dengan Barkun. Itu udah 6 bulan tergeletak karena sudah mati, tapi matinya suri. Mati suri itu masih hangat badannya. Jadi nggak boleh dikuburkan sama ibu atau istrinya. Karena apa? Karena ini masih hangat. Orang mati kan dingin pucat kan begitu. Ini masih hangat. Akhirnya digosok-gosok di Barkun. Alhamdulillah hidup lagi. Tepuk tangan tuh Barkun. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Hidup lagi dan sampai sekarang masih hidup. Namanya Kiai Abbas. Okay? Nanti kalau kita lagi ke Magetan kita cari, kita mampir. Namanya Pak Abbas. Nanti kita minta alamatnya ke Pak Dirut atau Pak Hadi. Dan di Indonesia ini sudah ada 4 testimoni Barkun menghidupkan orang mati. Ada 4. Jadi di Cianjur ada, atau di mana lagi begitu, saya lupa. Jadi mati suri begitu ada 4 sudah di Barkun itu bisa hidup. Jadi seperti itu luar biasa.
Yang barangnya yang hanya sebesar dompet, ini masuk dompet ini, sebesar ATM ya. Malah punya saya ini tipis sendiri kayaknya ini. Kemarin bukakan orang beli itu, wah tebel-tebel bagus, punya saya tipis sekali. Gak apa-apa, yang penting bermanfaat. Barang yang seperti ini mudah kita bawa, manfaatnya seperti tadi. Manfaat pertama untuk apa? Kesehatan ya, untuk kesehatan. Ya, jadi bagi kita yang ada masalah kesehatan, ini Barkun insya Allah menjadi dokter pribadi, menjadi dokter pribadi untuk satu keluarga, bukan hanya untuk kita. Bahkan RT kita juga nanti kalau bisa kebagian juga dengan Barkun ini, kita gosok satu-satu, ya. Kita sedekah satu-satu, bentar, jangan buru-buru. Kita gandeng orang-orang yang habis dari masjid mau pulang, bentar, tunggu bentar, kita gosok bentar. Begitu. Besoknya satu lagi, ganti-ganti. Lama-lama semua kebagian, gosoknya mendapatkan manfaat, sehingga bangun tidur yang biasanya tengeng, katanya Pak Iman tadi, akhirnya nggak tengeng lagi gara-gara digosok, walaupun cuma sebentar. Dan luar biasanya, ini cerita apa namanya? Kemarin saya ketemu dengan Pak Reza, yang merupakan orang awal di Barkun, ketemu di Ponorogo. Jadi ini Barkun bukan hanya menyelesaikan masalah kesehatan, bukan hanya masalah kesehatan. Ini kesehatan kan sudah pokoknya masalah. Orang punya mobil pun kalau perlu dijual untuk sehat. Orang punya rumah pun kalau perlu dijual untuk sehat. Karena pentingnya sehat. Jadi sehat itu lebih mahal dari mobil, sehat lebih mahal dari rumah. Nah begitu. Tetapi bukan hanya itu, yang namanya kesehatan sudah begitu besar, tapi juga ada lagi manfaat, yaitu manfaat keuangan, Bapak Ibu sekalian. Ada yang hari ini punya manfaat keuangan, punya masalah keuangan, gak usah angkat tangan, Sudah kelihatan wajahnya ini yang punya masalah keuangan, sudah kelihatan. Tapi cuma 1-2, yang lainnya ini kayaknya sudah lagi cerah-cerah semua, lagi lancar semua ini cash flow-nya ini. Alhamdulillah. Jadi hanya sedikit yang ada masalah keuangan di sini. Tapi gak masalah, namanya uang itu kita suka kok, walaupun datang terus, walaupun bertambah-tambah terus. Betul? Nah, gitu. Ya kita walaupun kita punya uang banyak, tapi jangan sampai kita masukkan hati, kita masukkan rekening aja, gitu ya. Nah, begitu. Jadi begini, Pak Reza itu ceritanya dengan perantaraan Barkun dalam waktu 2 tahun utang 1.800.000 bisa lunas. Utang berapa? 1,8 miliar hanya dalam waktu 2 tahun. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita itu mempunyai Barkun ini luar biasa. Tadi disampaikan Pak Iman. Jadi bukan hanya untuk kesehatan kita, tapi untuk pupuk. Ya, ini pupuk sawah itu biasa-biasa saja, ditambah ini Bismillah ya Allah. Ini dengan wasilah Barkun, semoga ini tanaman saya tambah subur, tambah makmur, panennya banyak. Disemprotkan, meningkat panennya. Ya, bukan hanya untuk pupuk, untuk yang lain-lain juga, untuk keuangan juga. Pak Reza ini dengan wasilah Barkun ini yang ada Ismul A'dhamnya bisa menyelesaikan utangnya 1,8. Bahkan sekarang dia masih punya 2 unit mobil. Ada mobil Xenia dari bisnis Barkun, ada mobil Sigra dari terapi Barkun. Dia kalau terapi itu bawa Bapak Ibu, bawa tensimeter. Ya, tensimeter itu. Jadi sebelum diterapi, ditensi dulu. Bahkan beliau cerita kalau bisa kita itu mau terapi itu pakai kaos tangan, pakai masker, kalau perlu pakai jas putih. Begitu. Jadi nanti pasien kita juga senang. Nanti karena senang itu nanti berterima kasihnya juga biasanya itu tambah banyak begitu. Jadi seperti itu. Pakai kaos tangan, kaos kaki. Ya, kaos tangan, kaos masker, pakai masker. Kemudian pakai tensi dulu kalau perlu punya pengukur gula macam-macam kan nggak mahal sekarang. Begitu. Habis itu kita buat lembaran form gitu. Nah, form gitu. Nah, ini nama siapa, tensinya berapa, keluhannya apa ditulis kayak
kayak di rumah sakit begitu, tulis. Nah, kemudian nanti apa namanya, dipak, kita buat stempel. Nah, ini bapak siapa? Bapak Purnomo, nah, bapak Makros Purnomo, terapis. Nah, kemudian kita tok begitu, kita serahkan orangnya. Begitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini masih betul-betul awal. Ini saya belum pernah menemukan brosur-brosur berserakan, brosur barcode. Jadi kayaknya yang menyebar brosur pun belum ada. Ini nanti kalau sudah disebarkan brosurnya, ditaruh di tempat-tempat umum, di perapatan-perapatan di mana itu pertemuan begini udah nggak muat, saking ramainya. Ini karena berhubung nggak ada yang menyebar brosur, akhirnya apa? Yang datang hanya sesuai dengan kuota seperti ini. Jadi seperti itu. Ini masih baru mulai ini di Madiun. Belum lagi tambah kita kalau mau masuk ke instansi apa namanya, Basnas misalnya, itu punya dana yang banyak sekali. Itu memberikan bantuan kepada orang-orang pengangguran supaya bisa punya pekerjaan, dikasih gerobak harganya 5 juta, 8 juta, dikasih pelatihan kiroprakti macam-macam apa yang leher di oke itu biayanya mahal juga, 2 juta 3 juta. Di training itu habis itu pulang nggak berani juga karena takut dengan lehernya orang. Tapi dengan nanti kalau kita mampu melobi masukkan ini ke Basnas, ini orang-orang yang butuh kerjaan, kasih kerjaan ini nanti diterapi, nanti kita training bagaimana terapi kartun, sehingga nanti tidak ada lagi pengangguran. Nah begitu. Ini baru Basnas, belum di apa namanya instansi yang lain. Namanya barang bermanfaat itu jelas punya nilai jual, jelas itu ada nilai bisnisnya yang luar biasa. Maka untuk itu insya Allah kita yang sudah punya barcode terutama nanti usahakan setiap hari Ahad seperti ini, hari Minggu, hari Ahad seperti ini, usahakan kumpul di sini. Kita sharing setiap jam 10 sampai 2 kita sharing di sini. Yang mau terapi, yang mau terapi di rumah nggak ada pasien di sini, nanti banyak yang minta diterapi sambil melancarkan terapi kita, sambil apa namanya bertukar pikiran bagaimana caranya menerapi kalau apa namanya asam urat, bagaimana menerapi kalau masalah vertigo, kalau masalahnya masalah diabetes, dan lain sebagainya. Teman beliau cerita, diabetes itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tapi beliau menggunakan barcode. Beliau dari gulanya 600 normal menjadi berapa ini? 100 berapa ini? Seperti itu. Jadi ini barcode ini sangat-sangat murah. Dengan harga cuma sekian bisa menyebabkan diabetes bisa sembuh. Padahal diabetes tidak bisa disembuhkan. Nah begitu. Jadi mari Bapak Ibu sekalian yang belum punya barcode, usahakan hari ini segera pasang niat sungguh-sungguh doa pada Allah supaya di rumah memiliki barcode. Siap semua insya Allah? Yang nggak pengen barcode angkat tangan, yang nggak pengen angkat tangan, yang nggak pengen. Nggak ada yang angkat tangan, berarti pengen semua ini ya. Alhamdulillah, pengen semua. Boleh yang hari ini niat memiliki barcode, yang belum punya, yang ingin memiliki, boleh angkat tangan. Siapa? Ada nggak? Bapak siapa namanya Pak? Pak Asnati. Dari mana Pak? Pak Betan, alhamdulillah. Pengen punya Pak ya? Pengen saja Pak, pengen sekali? Alhamdulillah, pengen sekali. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Terus Bapak siapa namanya? Pak Sururi. Alhamdulillah. Dari mana Pak Sururi? Dari Semanding. Pengen punya barcode Pak ya? Alhamdulillah. Sudah tahu harganya Pak ya? Adi. Ya, harganya tadi belum saya sebutkan ya. Harganya murah sekali. Murah sekali karena ini beli cuma 1 kali, nggak habis-habis untuk seumur hidup, untuk satu keluarga, bahkan untuk satu RT. Nah, begitu. 1.000 berapa? 750. 1.750 dapat barcode dan dapat satu paket ini. Barcode. Nah, ini ada 5 botol.
Ini kemarin ada yang kirim testimoni tuli, ditetesi pakai barcode sama digosok-gosok bisa mendengar. Habis terapi ini masih posisi terapi. Ditanya, udah masuk, udah terasa masuk tetesannya? Sudah, bisa jawab, berarti dengar. Jadi luar biasa. Orang tuli. Kemudian sampai autis. Autis itu, anak autis itu yang punya dunia sendiri hiperaktif itu. Asbab barcode bisa, ada tamu itu bisa menyajikan minuman untuk tamunya, nyalami tamunya. Autis. Seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Manfaat barcode yang begitu luas. Ini masih mau didalami lagi untuk yang lain-lain. Dia apa imannya? Untuk telepati, untuk macam-macam, untuk Masya Allah. Di brosurnya nanti, di brosurnya yang beli, di situ ada manfaat medis, non medis, fisik, non fisik, manfaatnya luar biasa. Itu kalau kita mau mendalami, mau menekuni kata Pak Reza, itu semua itu betul di brosur itu. Bukan omong kosong. Pak Iman yang baru ikut 1 bulan saja bisa mengeluarkan ilmu hitam kemarin dia. Ilmu hitam yang dukun-dukun sudah gak mampu karena gurunya sudah meninggal ya, yang masang dulu. Bisa dikeluarkan dengan barcode oleh Pak Iman yang masih baru. Jadi manfaatnya luar biasa. Murah sekali. 1.750.000. Siapa lagi Pak? Yang Bapak Ibu, siapa lagi yang pengen hari ini? Betul-betul pengen. Udah punya semua berarti ini yang lainnya. Ibu, pengen ke? Pengen saja atau pengen sekali Bu? Pengen sekali, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu situ namanya? Ibu Dewi. Dari mana Bu? Madiun aja, alhamdulillah. Luar biasa. Bapak, Ibu. Baru 3 nih. Yang lain? Yang pengen dulu. Semua dari keinginan. Monggo, coba lagi. Kemarin ada teman Bapak Ponorogo, baru pengen beli, baru mau beli. Itu sakit di lututnya, kesleo. Itu separuh hilang sakitnya. Dia cerita seperti itu. Jadi tinggal separuh itu terasa sakitnya. Padahal baru pengen membeli. Ya ini entah kebetulan, entah ini apa yang jelas itu nyata begitu. Memang banyak keajaiban. Saya itu saya kumat, saya gosok-gosok begini itu langsung tahu itu yes begitu. Awal-awal dulu baru mau telepon itu mau nanya caranya itu. Tapi saya gosok ini duluan, ternyata sudah sembuh duluan padahal baru disenggolkan begini, luar biasa. Saya dulu suka masuk angin, saya suka tidur di masjid, suka masuk angin. Terus saya pengen mudah-mudahan nggak mudah masuk angin. Saya terapi. Saya tidur di masjid di mana-mana nggak masuk angin, alhamdulillah. Jadi luar biasa. Siapa lagi, Bapak Ibu? Cuma 3. Siapa lagi? Jangan malu-malu. Ya, yang pengen punya. Bapak siapa? Pak Agus, alhamdulillah. Pengen punya barcode, Pak? Pengen saja apa pengen sekali? Pengen sekali. Alhamdulillah, Pak Agus. Dari mana Pak Agus? Muhammad, alhamdulillah. Ya Allah. Sudah tahu harganya Pak ya? Mahal Pak, murah Pak? Murah gitu loh. Allah kaya gitu loh Pak. Murah nanti Allah jadi murah betul. Gitu. Udah. Ini luar biasa Pak. Kemarin dengan Pak Reza itu sudah dapat mobil dengan ini dalam mobil. Dia bilang mobil yang kedua mau datang tinggal berapa poin. Insya Allah 2 bulan lagi. Dia bilang gitu. Karena dia bilang begitu. Kalau saya bilang 2 bulan, bentar lagi berarti sebentar lagi. Itu doa omongan kita. Apalagi kita punya ini. Jadi sini tuh sudah diisi. Ini bukan semata-mata tanduk sapi. Kalau tanduk sapi tadi disebutkan 20 ribuan ada. 20 ribuan. Tapi ini sudah diisi sama Pak Kiai. Diisi doa, bukan diisi apa-apa, bukan diisi, nggak bisa dimasuki apa-apa ini. Nah, diisi dengan doa, doanya Ismul A'dham. Doanya Ismul A'dham begitu. Nanti diajari kalau sudah punya, begitu. Jadi dengan ini nanti Bapak Ibu yang dulunya ahli mesin, nanti kalau punya ini tambah keahliannya. Nanti ahli kesehatan juga, ahli pengobatan, menyelesaikan masalah juga. Yang dulunya ahli pertanian, dengan punya barcode ini bertambah, bisa nanti membantu keluarganya yang punya sakit seperti Pak Kotok, ya. Dulu ahli apa ini? Ahli dagang, perdagangan eceran ini. Nah, bosnya Matahari. Nah, sekarang bisa jadi dokter ini, panggil saudaranya ke Gresik. Masya Allah.
Jadi punya keahlian tambahan, punya multi talenta. Jadi bagaimana bangsa kita nanti bisa bertambah ini keahliannya. Boleh, tadi yang niat beli, silakan difoto ke depan sini, silakan. Silakan Pak, sini Pak, depan Pak, yang tadi. Ya, Bu Dewi, Pak Suri, Pak Agus, silakan Pak Agus, sini Agus. Silakan. Yang langsung pembayaran hari